Oh, saya dulu beli motor aja dikritik kok. Pelayanan kok seperti itu. Dulu malah ada yang komen ya. Tuku wae Mega Pro sing murah-murah kuwi, seperti itu. Terang-terangan dia. Karena dia sebenarnya kalau saya menilai gitu, motivasinya kan menghina. Tukumu kuatmu ya tuku Mega Pro gitu loh. Ora usah sing muluk-muluk gitu. Bahkan dulu kan zaman saya sebelumnya pernah ada juga kan. Karena kan saya dan teman-teman saya itu sering ya bukan membual ya, tapi bermimpilah gitu kan. Wah, tuku Ninja RR begitu. Ini kami ya, ini komunitas dolan-dolan lah. Nongkrong. Ada yang komen. Wes rasa R, rasa double R. Jadi Ninja kan ada yang dua versi. Dia bilang gini. Tabunganmu sepiro, gawe neng dealer tuku sak kuatmu. Orang bisa menghina seperti itu. Terang-terangan tuh hinaan. Mereka tidak sungkan. Coba kalian dalam posisi itu. Itu hinaan ekonomi. Ada yang lebih lagi. Karena saya dulu kan tinggal di gereja. Kalau misalnya di gerejanya Pak Filemon, ada mahasiswa tinggal di gereja. Biasa, hal biasa. Tetapi ketika saya tinggal di gereja, walaupun beda gereja ya, di gereja lain, mereka tidak punya kebiasaan memelihara orang miskin di gereja gitu. Jadi kalau ada orang tinggal di gereja itu pengennya diusir gitu. Nah, saya berada pada posisi itu. Kebetulan kan waktu itu komisi multimedianya kan tidak punya apa-apalah gitu. Ya kayak sekarang yang punya kamera, nah itu dulu itu pakai komputer saya, makanya saya tinggal di gereja. Karena CPU tiap minggu yang untuk LCD itu pakai punya saya. Terus suatu ketika monitor saya kan rusak, terbakar atau apa gitu kan. Terus saya ngomong ke TU-nya kan, di kantor gereja ada monitor nganggur nggak? Punya saya mati gitu. Ini untuk kepentingan gereja loh. Terus dari TU kan ada satu, saya ambil. Itu Pak dia protes. Kamu itu kok membebani gereja atau Mas? Terang-terangan ngomongnya. Saya dipanggil di suatu sidang di balkon. Ayo Mas, kita ibadah persekutuan doa. Saya juga nggak tahu apa-apa kan. Oke gitu. Dan saya juga tidur di sekitar situ. Ternyata saya dihakimi. Gampangan nih, kowe kok melarat men Mas? Kok turun yang gereja, kok gunakan fasilitas gereja, kok anggo monitor gereja. Seperti itu terang-terangan. Ya bagi saya menyakitkan. Jiwa saya sakit. Koncoku dhewe hampir seminggu ketemu ya bisa 2-3 kali temen nongkrong kok setega itu ya. Kenapa mereka adalah kumpulan pencemooh itu? Kalau mereka memang mengasihi saya, kalau merasa saya miskin tidak punya rumah, buat saya diberi tumpangan di rumahnya. Tidak ada yang seperti itu. Kalau merasa saya tidak punya uang, kok nggak ngasih saya uang? Tidak ada. Kalau saya merasa nggak punya monitor, kok nggak ada yang minjemin saya monitor misalnya? Tidak ada. Mereka hanya menghina. Makanya ada sebagian yang tadi saya bilang beberapa hari lalu masih mengucapkan hal yang serupa, ya sudah. Putus kontak saja. Nggak usah berteman lagi gitu ya. Nah itu pengalaman-pengalaman yang secara jiwa ini menyakitkan, tapi itu membuka pikiran saya. Apa yang sering saya bahas sebagai sisi gelap pemuritan. Jadi orang-orang ini tuh orang-orang dimuridkan. Sejak SMA mereka belajar Alkitab. Tiap minggu belajar Alkitab. Tapi sikapnya seperti itu. Bahkan orang luar pun akan gede-gede, kok iso ya orang seperti itu. Bahkan bukan orang Kristen saja nggak akan sejahat itu. Minimal punya sungkan lah. Punya sungkan, punya mesak. Nggak ada, mereka nggak punya. Khusus untuk saya gitu. Ke orang lain mereka nggak akan bersikap itu. Jadi mereka bersikap itu hanya kepada saya. Makanya saya sering bilang coordinated attack, serangan terkoordinasi. Nah, serangan terkoordinasi ini apakah hanya manusia? Ini nanti membahas kayak dibahas Pak Widodo tadi ya. Mereka manusia yang pelakunya ini manusia. Tapi ketika saya menyimpulkan, oh ini bukan mereka, mastermind-nya. Ada roh yang mendorong mereka.
Karena menyerang saya itu enggak hanya mereka. Dari kakak rohani, sekian deret gitu kan. Teman-teman, semuanya orang Kristen yang menghina. Kamu tuh enggak mungkin diutus Tuhan. Enggak akan ada yang percaya padamu. Satu saja enggak mungkin ada. Mereka menantang. Dan merasa diutus Yesus untuk membuat saya diam, bungkam. Terang-terangan ada ya. Saya tuh nggak suka orang yang keluar-keluar, maksudnya saya yang keluar-keluar. Ngomong di depan saya padahal. Makanya itu saya bilang, wah ini sisi gelap pemuridan. Dia dimuridkan, tapi sikapnya bisa menghina seperti itu. Pernah nggak kalian mengalami hinaan dari orang Kristen seperti itu? Orang Kristen yang rajin ya, bisa pendeta, bisa hamba Tuhan, yang tiap minggu belajar Alkitab. Kalau dari orang luar kan kita menganggap, wah wajar. Tapi ini orang-orang yang mulutnya tiap hari berdoa kepada Yesus itu sisi gelap pemuridan. Makanya di El-Sadik ini saya menghindari sisi gelap. Dengan cara apa? Ya saya tidak akan menonjolkan diri saya sebagai orang yang saleh. Nggak akan. Jadi kalau orang mencari supaya Mas ET ini saleh, mulutnya lemah lembut, yo jangan harap. Kalau saya pengen kasar ya kasar. Apalagi kalau di grup BA, di grup terutama grup BA ya. Udah lepas kontrol kalau saya sedang pribadi yang fase up ya bodo amat. Metu ora seneng metu gitu. Walaupun nanti sesudahnya mungkin saya menyesal ya, tapi waktu muncul ya bodo amat. Nggak seneng ya kita bermusuhan gitu. Sama seperti saya mendelkon atau memblokir kontak teman-teman saya, itu fase diri saya yang ini gitu. Saya nggak akan berani, sungkan saya. Mereka teman lama, tapi begitu pribadi ini muncul loh, jangan tanya. Del kabeh. Sama seperti dulu ada grup balance yang pengen kudeta tadi. Dalam setengah jam saya menendang 600 orang. Klik, select, del gitu kan, select selama 600 kali ya, berarti 1800 kali saya klik selama setengah jam itu. Klik 600 orang. Supaya apa? Karena ada akun yang palsu gitu loh, yang memantau gitu. Screenshot terus dikirim ke grup mereka, grup balance, grup WA balance. Dan kebetulan puji Tuhannya ada anggota balance yang kudeta mereka ke Bali. Jadi men-screenshot siapa saja anggotanya kirim ke saya. Ya itu. Ya Tuhan masih membela saya. Mereka ketahuan. Saya udah curiga selama setahun. Siapa ini? Ya, ternyata tim inti yang bikin grup balance, tim inti sendiri. Yang mendengar semua rahasia dan sejarah El-Sadik gitu. Bahkan dulu di SMA ada adik rohani saya. Ya bayangkan dikhianati adik rohanimu sedekat itu gitu ya. Dan selama itu mulutnya manis sekali. Terlihat mendukung, terlihat pro gitulah ya. Bahkan saya dulu mikirnya dia jadi tim IT yang tadi saya bahas sebelum materi. Ada namanya saya sebut. Saya harapkan dia jadi tim IT-nya El-Sadik gitu ya. Malah yang ngerti semua dia. Link-linknya drive sudah saya kasih. Begitu ketahuan langsung saya blok aksesnya. Gitu. Ya itu pengalaman menyakitkan secara jiwanya. Tapi itu bermanfaat bagi saya. Jadi membawa kebaikan. Makanya kadang saya bingung antara meratapi atau bersyukur, karena saya meratapi, jiwa saya meratapi, tapi roh saya bersyukur. Wah, kalau saya tidak mengalami rasa sakit itu ya saya tidak akan berhasil. El-Sadik tidak akan besar, tidak akan berkembang. Bahkan tidak akan ada kalian. Kenapa kalian bisa percaya? Karena kalian mulai mengalami perubahan, pemisahan roh dan jiwa. Kalau di tahap tertentu awal-awal mungkin wow gitu ya secara jiwani, tapi lama-lama jiwanya akan tertantang gitu. Saya tahu ada beberapa dari kalian yang pengen mundur gitu ya, tapi saya lihat ya masih lanjut, ya oke gitu.